Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi kita lanjutkan ke identitas nasional. Jadi identitas sebelum kita ngomong nasional, apa sih identitas sih, Rek? Nyalakan dulu kameranya semua. Wah, udan-udan pateni kabeh kameranya. Endang urip dong. Nah, sini kelas, sini kantin. Sing pacaran yo ditunda dhisik pacarane. Wis yo. Loh, ngono kan ketok gantenge ayune. Wis gak usah listikan. Ya, ini ada yang rombongan. Gak apa-apa rombongan. Oke, kita lanjutkan identitas. Aku tanya, apa sih menurutmu identitas itu? Mas, Dimas, apa Mas? Identitas itu, Mas. Kenapa Pak? Di sini hujan Pak, nggak begitu dengar. Identitas itu apa? Menurutmu? Identitas itu sesuatu yang mendeskripsikan diri sendiri Pak. Oke, sesuatu yang mendeskripsikan diri sendiri. Terus Dewa Ayu. Mbak, identitas menurutmu apa Mbak? Mbak Dewa Ayu. Mana Mbak Dewa Ayu kok merem-merem hilang mau? Yo, identitas itu apa? Apa Mbak? Identitas itu? Suara kedengaran Menurut suara. saya identitas adalah ya. Apa? Menurut saya identitas itu adalah suatu tanda pengenal. Ya, tanda pengenal. Oke. Terdengar Pak? Sudah. Putus-putus tapi ini nggak apa-apa wis. Suaranya putus-putus. Kayak perasaan hatimu yang saat ini. Oke ya, sorry. Jadi identitas sudah terkenal. Jadi identitas itu apa? Setiap negara saat ini di dunia berlomba-lomba untuk memiliki identitas, di mana identitas itu bisa bersifat positif, identitas yang negatif. Kalau kita lanjutkan sama nasional, identitas itu adalah Nah, ini. Nah, itu identitas, sesuatu yang mencirikan atau membedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya di sini Afan sama Muhammad Abdul Aziz itu berbeda secara fisik misalnya. Itu identitas. Tidak bisa disamakan. Mungkin anak kembar pun itu juga walaupun sama secara fisik tapi juga bisa berbeda dari banyak hal yang lainnya. Pola pemikiran, selera, kan? Pola perilaku, tata cara berbicara dan sebagainya. Kalau sebagai individu ya, itu akan berbeda. Nah, karena identitas adalah sesuatu yang khas, memiliki ciri khas yang membedakan itu dengan yang lainnya, nggak nyama. Dan saat ini semua negara di dunia berlomba-lomba untuk memunculkan yang namanya identitas nasionalnya masing-masing. Kenapa seperti itu? Dengan orang punya identitas, maka tentunya diharapkan orang kan bisa bangga. Kalau kon pacaran gitu kan, pacarmu itu punya identitas yang positif, otomatis kamu bisa membanggakan. Loh, deloken pacarku wis ganteng, ya kan, soge, baik hati. Setiap sehari 3 kali mengingatkan ayang sudah makan apa belum, rajin beribadah, terus mari ngono, wis banyak yang positif lah. Maka ketika dia punya identitas atau ciri yang positif, orang pasangannya akan membanggakan dia. Nah, begitupun sebuah negara, kalau negara memiliki identitas yang sifatnya bagus atau positif, maka warga negara akan bangga. Ketika warga negara bangga, maka dia akan punya kecintaan. Minimal sampai ditawani jadi warga negara Zimbabwe, sampai nggak tertarik gitu loh. Coba kalau negaramu identitasnya negatif semuanya. Nah, bagaimana kita punya kecintaan kan gitu. Nah, inilah yang perlu dipupuk. Makanya semua negara itu berlomba-lomba memiliki itu. Salah satunya itu. Dan yang lainnya, oke, akan saya sebutkan beberapa nama negara. Tolong diidentifikasi menurut kalian apa sih yang positif atau bagus dari negara itu. Nah, misalnya Somang. Jis, aku kalau ngomong Jepang, menurutmu Jepang kok negara sih apa, Jis?
Bagus, Pak. Negara Ayo yang bagusnya opo? Bagus tok itu yo akeh tunggale. Negaranya seperti apa menurutmu? Nah, Oh, bisa ndelok kartun misalnya. Oh, Pak, banyak animenya. Ngono lho. Terus opo? iya. Iya, iya lapo, iya. Mana takon ini? Dim, teknik menurutmu Jepang bagaimana dari pandangan teknik, Dim? Dimas. Industrinya bagus, Iya, Pak. Nah, industrinya Industrinya maju, bagus. Negaranya maju dan banyak hal yang lainnya. Itu mencerminkan bahwa Jepang punya identitas. Sehingga orang di luar Jepang, bahkan saya mungkin ya si Dimas sing kayak gila gedong kucing itu ora tahu nang Jepang kan gitu. Tapi dia bisa tahu apa itu Jepang gitu kan. Mendeskripsikan Jepang itu seperti apa. Saya juga pernah ke Jepang, tapi dengan apa yang saya ketahui misalnya, apa itu tuh mendeskripsikan Jepang itu seperti apa. Itu menjadi apa namanya? Tolak ukur bahwa dia punya identitas. Nah, misalnya saya sebutkan lagi kita secara yang maju-maju ya, misalnya Amerika. Apa Amerika menurutmu, Rek? Negara apa Amerika itu? Superpower. Superpower. Nah, terus apa lagi? Senengannya perang, Pak. Titik-titik perang, titik-titik perang. Iya, perang. Iya. Ya, kenapa seperti itu misalnya? Kok senengannya perang, Pak? Kalau TNI kita kan nek latihan perang itu ke hutan, gitu kan? Kalau Amerika enggak, kalau latihan perang langsung nyerbu negara lain ya kan. Jadi langsung praktek dia. Tapi di negaranya orang kan gitu. Nah, sebenarnya seperti itu. Karena Jepang, perekonomiannya kuat. Dia tembak berapa kali krisis moneter masih menter Pak, sembalik kan gitu. Iya. Nah, jadi itu yang terjadi. Identitas. Nah, Cina sekarang, apa yang menurutmu Cina? Negara tercepat jiplaknya Pak. Sekarang iPhone keluar, besok sudah keluar HTC-nya Pak dari Cina kan itu. Ayo, apa lagi Cina? Apa mana Cina? Teknologinya maju. Teknologinya maju, bener. Apalagi penduduknya wake Pak, miliaran. Mana? Ayo sedang ngomong Cina ya Pak. Apalagi yang lainnya. Oke, banyak. Militernya kuat. Cina itu salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Amerika yang mikir-mikir. Beberapa waktu yang lalu itu Cina pernah cuma markir kapal induknya di Laut Cina Selatan. Sing bingung Jepang. Nah, ini kenapa saya sebutkan sedikit sekali dia, dalam negara dikit saja contoh-contohnya. Itu identitas semuanya. Kalau Amerika dengan sebegitu superpowernya, dengan kekuatan militernya, senengane ngebomi negara liya misalnya, ya tentunya itu identitas. Terus siapa yang mau ngelawan Amerika kan itu? Misalnya Indonesia lawan Amerika, konyol rek. Ya baik zaman Londok bambu runcing cukup kan tuh. Lah sekarang kamu pakai bambu runcing, dia pakai AK-47, ditembak badukmu ya wis mati kan gitu. Itu hal yang konyol itu. Ya. Amerika cukup parkir kapal induknya di perairan internasional, kapal induk kan bisa bawa ratusan pesawat, kita di bombardir bersih kita kan itu. Lah dari Juanda mau berangkat ke Amerika, mau nyerang pakai pesawat tempur, belum sampai Amerika pesawatnya nyeblok rek. Kentean bahan bakar kan itu. Kan enggak mungkin. Itu hal-hal yang bodoh kan gitu. Makanya Amerika memunculkan itu sebagai sebuah identitas. Sehingga negara lain yang mau nyerang Amerika itu berpikiran jutaan kali. Hanya negara-negara bodoh saja. Bahkan ini negara kecil, misalnya kayak Korea Utara. Korea Utara itu negara ya seperti itulah kamu ketahui kan. Tapi ketika dia memproklamirkan, dia memiliki nuklir yang begitu banyak, kan? Negara lain itu tahu, sehingga jadi identitas. Negara sekelas Amerika pun mikir-mikir mau nyerang Korea Utara kan. Itu loh, karena identitas. Ada negara yang nggak maju, negara yang nggak kaya, tapi negara itu disegani karena identitasnya. Misalnya apa? Brazil. Hanya karena apa? Sepak bola. Nah, coba bayangkan sekarang, ada uji coba
tim nasional Indonesia melawan tim nasional Brazil. Wah, keren toh. Terus kita akan mikir berapa nanti kita kalahnya. Kan pasti ngono, nggak mungkin kita mikir nanti kita menang berapa ya. Oh, konyol kan itu. Karena mereka punya identitas sebagai negara yang besar, penghasil industri sepak bola. Ya. Ini yang terjadi kan itu. Apalagi misalnya, ini anak teknik banyak. Misalnya, wah kita bikin kendaraan nasional, wah sepeda motor. Kita kan sering kayak gitu. Tapi kenapa nggak bisa ya? Karena kita nggak punya identitas. Jepang saja, brand Eropa saja tidak mampu bersaing dengan brand-brand otomotif Jepang di Asia. Karena sudah punya brand dia, punya identitas bahwa Jepang adalah penghasil industri otomotif terbesar di Asia. Nah, Kang Antel sampai delon di Kota Malang ada berapa sih dealernya Ducati, ya, Ferrari? Nggak ada, mungkin. Kalau setahu saya belum pernah ketemu. Tapi kalau dealernya Honda, setiap kecamatan ada kan itu. Itu mencerminkan bahwa mereka punya identitas. Kita mau bikin apa-apa, kita bikin sepeda motor nasional yang mau galak-galakkan tapi tidak pernah ada. Produk kita, kalau kita nggak bisa bersaing, nggak usah dimatikan, mati dengan sendirinya. Makanya kita butuh produk yang memang berkualitas yang bisa menyaingi itu. Malaysia sempat bikin Proton, akhirnya sekarang Protol kan, Protonnya. Nah, korupsi dan sebagainya, Proton jadi Protol lah ya kan, habis sekarang. Nah, inilah tantangan ke depan. Makanya saya cocok sama Pak Dahlan. Pak Dahlan dulu pas jadi Menteri BUMN, dia pernah ngomong, ada mobil listrik pertama yang sekarang di Museum Angkut itu, yang kecelakaan Pak Dahlan itu. Dia mengatakan bahwa kita nggak usah ngejar mobil konvensional, percuma. Itu Pak Dahlan sudah ngomong 15 tahun yang lalu loh. Sebelum Tesla itu muncul loh. Kita ngejarnya listrik. Karena Pak Dahlan betul-betul listrik kita itu terbuang sia-sia. Kalau malam listrik kan terbuang Torek. Tetap dialiri tapi nggak bisa disimpan. Kalau kita ngejar konvensional percuma, kalah sama Jepang kita. Dan alhasil 15 tahun, 20 tahun setelah pasca itu terbukti bahwa memang kita membutuhkan itu. Coba kalau dulu kita konsen mobil listrik, mungkin kita salah satu produsen terbaik di Asia Tenggara lah minimal kan gitu. Karena listrik kita banyak dan itu terbuang sia-sia kan gitu. Nah sekarang kita mau nyanyi listrik juga percuma, kita kalah sama Tesla, kalah sama Hyundai. Kita cuma kebagian apa? Bagian sumber daya alam lagi yang dikeruk. Akhirnya bikin apa? Banyak tambang litium dan sebagainya kan gitu. Itu aja, tapi kalau kita bukan pemain utama kan gitu. Kita ini juga pemain cadangan, substitusi kan gitu. Kalau ada negara lain yang bisa jual itu lebih murah, kita ditinggal kan. Nah, itu identitas. Nah, sebagai sebuah negara, Indonesia apa identitasmu? Ayo, silakan. Bebas siapa? Pak, negara sing akeh koruptore, Pak. Keren loh, Pak. Kita ini negara kaya, Pak. Apa silakan? Kebudayaan dan tradisi. Kita negara yang kaya tradisi dan kebudayaan. Lanjut yang lainnya. Selain korupsi tadi, keren loh, Pak. Mulai zaman VOC sampai saat ini. Negara dengan potensi terbesar, Pak. Ya, potensinya terbesar. Katanya kita digembor-gemborkan tahun 2030 berapa gitu. Kita memiliki bonus demografi yang banyak lapangan pekerjaan. Itu kan satu sisi membanggakan, itu sih berbahaya. Misalnya apa bahaya itu? Lah kalau kita nggak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya kan banyak pengangguran. Bayang no, angkatan kerja banyak, lapangan pekerjaan enggak ada, ya siap-siap banyak pengangguran kan gitu. Kalau pengangguran banyak, maka angka kemiskinan akan naik. Kalau angka kemiskinan naik, maka kriminalitas juga otomatis akan meningkat. Itu malah berbahaya. Tapi kalau kita bisa manfaatkan itu di balik banyak negara yang kekurangan lapangan pekerjaan, ini menjadi pola yang bagus. Tapi kita jangan jadi TKI. Sorry ya, saya nggak ngomong TKI itu buruk, tidak. Akhirnya itu kita tangkap sebagai peluang untuk mendatangkan investor, membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena Jepang kekurangan pekerja, Eropa juga kekurangan pekerja. Terus setelah itu Cina pun sekarang juga mengalami hal yang sama, kekurangan pekerja. Dan ketika Indonesia sudah banyak angkatan kerja, seharusnya itu menarik investor ke dalam dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak karena banyak angkatan kerja yang produktif di Indonesia. Itu maunya. Tapi kalau nggak bisa melakukan itu pemerintah, siap-siap banyak pengangguran. Angka kemiskinan naik, tingkat kesenjangan juga akan semakin tinggi.
dan kriminalitas juga akan meningkat. Itu berbahaya di situ. Ya. Oke, jadi aja banyak hal tentang terkait hal itu sehingga identitas itu dibutuhkan. Misalnya mang opo minimal kan orang kampung mengatakan kita itu jangan kalah kabluan kan gitu. Kalah dulu pukulan. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan cilakanya ada negara-negara yang memiliki identitas yang negatif itu dikenal, akhirnya diketawain orang. Misalnya aku ngomong sampean Afrika, Zimbabwe misalnya. Apa yang ada dalam kepala kamu tentang Zimbabwe? Kemiskinan, kelaparan, negaranya nggak aman, pendapatan per kapita rendah, dan banyak-banyak hal yang sifatnya negatif. Positifnya enak kan gitu. Itulah identitas. Sama dengan halnya manusia. Negara juga sama dengan manusia. Manusia itu cerminan negara juga. Misalnya kalau saya punya identitasnya positif. Neo itu apa? Oh, kalau Neo. Wah, Neo kayak gini-gini. Positif. Maka akan saya diakui orang sebagai orang yang baik. Tapi kalau saya teridentifikasi yang negatif. Neo, wah Neo itu apa? Arek ngene ngono yang itu negatif. Maka juga saya akan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki kepribadian kurang bagus. Itulah identitas. Lah negara ini pilihannya cuma itu, Rek. Kamu jadi negara yang besar dengan beraneka ragam tadi disebutkan kebudayaan dan sebagainya. Ya iya, coba sekarang kita identifikasi sebentar ya. Yang kuliah di UM, apa ada mahasiswa luar negeri yang di UM kuliahnya misalnya kesehatan, kuliahnya fisika, nggak tahu saya, tapi kan kecil kan, kuliahnya jurusan yang biasa ada, nggak ada. Kalau warga negara asing yang kuliah di Indonesia, itu pasti ambilnya sastra, ambil tari, ambil musik, ambil kesenian. Karena apa? Itu yang diidentifikasi positif oleh orang di luar sana. Bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali ragam suku budaya bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sama ketika kita milih pemain, misalnya saya Raffi Ahmad ya, manajer Rans Cilegon FC misalnya. Mesti santai, emang ngayal sih dukur pisan kan gitu. Lah, saya punya tim bola nih. Aku mau beli pemain. Satu pemain dari Indonesia, satu pemain dari Brazil. Harganya sama, kualitasnya kita lihat, pasti saya milih dari Brazil. Ya. Makanya kemarin kenapa Raffi Ahmad mendatangkan Ronaldinho kan misalnya trofi Ronaldinho? Karena daya tariknya tinggi. Orang lebih care, orang lebih senang dengan hal-hal itu. Identitas. Betul Ronaldinho kon main ya raiso. Saya main karo aku yang iso munggah deh ya, enggak bisa melayu tuwek. Kan? Nek musuh David aku wani jago David kok kon melayu ngono ae. Ronaldinho kan kayak kembut ngono paling melayu nih misal. Lah, ini identitas. Dan itu perlu dijaga. Dan tadi dikatakan bisa hilang. Oh bisa. Misalnya sekarang Brasil dilihat orang sebagai negara yang memiliki banyak pemain sepak bola juara dunia. Ternyata sama Brasil nggak diopeni. Pembibitan usia muda nggak dilanjutkan. Teknik latihan yang bagus tidak dilanjutkan. Akhirnya apa? Mungkin akan ada negara yang nyalip Brasil. Misalnya berapa ya banyak? Jerman kan banyak lah. Jerman ternyata bisa sampai 7 kali juara dunia, maka pamornya Brasil akan hilang. Maka diidentifikasi dia bukan lagi negara terbesar pemenang Piala Dunia, dan itu bukan lagi jadi identitas. Sama kayak kita, budaya kita kalau kita nggak dijaga, maka nih kita eyel-eyelan sama Malaysia kan perkorone mengini dore. Coba kalau tari pendek dikasihkan, reok dikasihkan, batik dikasihkan, kita kan negara baik hati, lemah lembut, tidak sombong, suka menabung kan. Ya kita kasihkan aja Pak, kita masih banyak kan itu. Makanya saya sedikit tersinggung ya dengan ucapan presiden yang ketika kita sengketa sama Malaysia malah simpadan sama Ligitan itu mengatakan kita masih punya banyak wilayah, jadi kita kasihkan 2 kita nggak habis. Iyo kan garis pantai jadi mundur, ZEE kan jadi mundur. Ya kan itu bukan hal yang bagus dari seorang pemimpin kan. Nah, begitupun ketika kenapa kita sekarang getol mempertahankan kebudayaan kita, yaitu identitas jawabannya. Karena identitas nasional itu sifatnya banyak dan beragam. Sesuai dengan bagaimana kita mempersepsikan dan menjelaskan apa itu identitas.
Di sini misalnya Mbak Dewa Ayu senengane nari, maka Mbak Dewa Ayu bisa mengasosiasi atau menjelaskan bahwa identitas nasional saya adalah tarian, Pak. Iya. Mas Dimas juga gitu, senengannya jadi warok, jadi Ponorogo gitu kan, main reok. Pak Mas Dimas juga bisa saja bahwa identitas nasional saya adalah kebudayaan, Pak. Melalui kesenian yang saya lakukan. Dan banyak, itu identitas semuanya. Contoh yang paling gampang, apa sih Pak? Contoh identitas nasional kita, misalnya itu batik. Nah kan gampang tuh batik. Nah, sekarang mulai kecil, coba dulu batik ketika diklaim Malaysia dan Malaysia menang, nggak mungkin sekarang saya pakai batik kan gitu. Karena bukan identitas kita, tapi karena batik menjadi identitas kita, jadi sebuah kebanggaan kita gunakan. Nah, makanya kemarin anaknya Jokowi menikah yang terakhir itu nggak boleh pakai batik motif parang ini, itu identitas juga. Karena setiap batik itu ada makna filosofis yang terkandung. Dan sekarang banyak sekali batik-batik tidak hanya kerajaan toh, setiap daerah punya batik masing-masing yang bisa mencirikan atau memberikan corak khas dari batik itu. Malang punya, Pasuruan punya, Sidoarjo punya, Blitar punya, dan setiap daerah saya yakin punya batik khas masing-masing. Itu digunakan dari kebanggaan. Dan saya yakin misalnya ada sini yang kuliah di luar negeri nanti suatu saat nanti banyak yang kuliah di luar negeri, kalian nggak akan malu pakai batik. Sebenarnya teman-teman saya kuliah di Leiden ketika sudah selesai ujian disertasi, dia pakai sarung. Jadi disertasi di Leiden pakai sarung, atas jas, bawah sarungan deh. Karena dia identitas sebagai seorang santri. Jadi kaum sarungan dia pakai sarung gitu, pakai peci, terus yang atas pakai jas juga pantas sih, tapi makso kan, tapi juga apa-apa kan gitu. Nah, saya juga yakin nanti kalian keluar negeri pun tidak malu pakai batik karena itu identitas. Coba kalau dulu batik diklaim Malaysia, gue nggak batik, isi di sini nang Malaysia. Ayo nggak budaya sopo, ayo kok gak izin nggak batik Malaysia lah kan ya. Saya yakin saya nggak akan pakai batik setelah itu kan itu. Ketika Malaysia menang klaim-klaiman itu. Sama misalnya reok menang, saya wegah nih nanggap reok menang wae Malaysia kan itu. Karena identitas. Begitupun sekarang sama, Malaysia juga sama. Malaysia pakai batiknya pasti nggak batik seperti yang kita miliki karena filosofinya kita kan batik itu dari singkatan ya wong Jawa. Dari kata ombo di titik itu. Jadi kain yang lebar warna putih di titik itu kan canting tuh, ngambil malam kan dari dimulai dari titik. Jadi kain ombo yang di titik. Dan ada banyak cerita tentang dikait di balik batik. Nah, ini kita ngerti kan identitas. Apa mana identitasnya? Oh, misalnya ada lagi ini yang lagi identitas juga. Songkok, kopiah hitam. Nah, itu bukan simbol keagamaan loh, Rek. Itu simbol kenegara. Itu simbol nasional. Makanya dulu saya pernah dengar di media sosial ada gerakan memboikot menggunakan peci hitam. Karena peci hitam telah digunakan oleh banyak orang non-muslim. Ya kan gue kira batu rodok menclek kan gitu kan. Pikirannya lagi oleng gitu kan. Karena itu kalau kamu lihat semua misalnya pelantikan menteri, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha semua pakai peci. Karena itu salah satu bentuk identitas. Selain nanti ada identitas yang lainnya kayak bendera, terus lambang negara, lagu kebangsaan dan sebagainya. Tapi kita ngomong identitas yang sifatnya remeh-remeh dulu ya. Dan itu menjadi kebanggaan. Ceritakan tadi teman saya pakai peci, pakai sarung, itu identitas bagi dia. Dan itu diapresiasi oleh penguji dan itu di Leiden, Belanda sana. Nah, ini identitas. Lah, seberapa kalian mencintai dan bisa menunjukkan identitas sebagai sebuah warga negara terhadap negaramu, itu yang penting. Kalian lebih cinta K-pop kan daripada budaya dalam negeri. Salah Pak, ya orang salah, tapi orang tepat gitu aja. Ya kan? Banyak budaya kita yang bagus juga. Dan kita tidak perlu menyalahkan, tapi juga nggak bisa kayak menyalahkan kalian mencintai, menikmati budaya luar, tidak bisa. Kita kan hiburan, sama saya kalau nganggur lihat YouTube juga lihat lagu-lagu luar, lihat apa yang di luar, ya biasa saja. Tapi bukan berarti kecintaan saya terhadap negara saya ini juga akan semakin kecil atau luntur. Nah, itu ya.
Ya ini sudah 12.41, kita nggak usah lama-lama karo online tuh. Kalian harus masuk lagi jam 1 ya. Yang sholat silakan sholat, yang makan silakan makan dulu. Karena ini yang nggak ada kuliah silakan tidur. Karena kan Hawaii mendukung arek. Iki rada-rada dijak males ngono penak iki kayak turu-turuan ya. Keluar lagi hujan. Oke, nanti PJMK jangan keluar dulu ya. PJMK nanti silahkan di absen. Terus dituliskan ke saya siapa aja yang nggak masuk di hari ini. Yang nggak masuk saja, nggak usah yang masuk banyak ini. Yang nggak masuk siapa nanti PJMK tolong jabri ke saya. Oke, itu itu Pak, saja. untuk absensinya sudah saya taruh di deskripsi grup Pak. Oh, kalau bono Google Form. Pak, apa namanya? Google Spreadsheet Pak. Oh, spreadsheet. Ya wis. Dari Google pertemuan Sheet. 1 sampai 16 sudah ada Pak. Google Sheet-nya ya. Oke, makasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Mohon maaf saya Pak bisa hadir karena dia ada rapat yang bertubi-tubi. Gitu. Ada 2 tempat. Mulai pagi saya juga nggak masuk. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tuh absen. Absen toh. Absen. Orang kan dari tadi. Oke, santai dengar. Absen. Sabar sih. Blunder. Aku hadir. Nah, Saya Para anda ini mulai lapar. Kawak. oke, saya Absen. Abdullah Solum. Hadir. Abizar, woi. Ya iya, Dir. Aldi. Afan. hadir. Gadir. Hadir ya Pak Kasion yo. Terus Chandra Fitri. Hadir. Pit. Hadir. Wakil hadir. Dua Ayu. Wagir lagi dikejar-kejar polisi, Wagir. Saya hadir. Nanto Harun Pesatir. Hadir. Fadila Cahya Salsabil. Hadir. Elda. Hadir. Pirut. Salwa Afridi. Ono. Oke. Hana Rafifa. Apa? Bisa lanjut lagi. Mulai. Ono ya, Hana Rafifah Dina. Izin off. Ada. Izin off Mas Bro. Surut hadir. Pirut hadir dah, hadir ya, Pirut ya. Hadir Mas. Sorry Mas. Ryogi. Hadirin. Ryogi hadir ya. Terus Ilham. Hadir, aku Bang. Jainata. Hadir. Jihan Fadila Afni. Ono onge. Anglang Ikhlasul nih. Hadir ya. Ya. Laura Angelina Aprilianta. Hadir. Laura Sitok nih. Laura Mulyani. Hadir. Luhur. Aku hadir.
Maulana Sayyidin. Hadir. Aduh, enggak pernah jangkut. Hadir. Halo. Tes. Nuril ya. Hadir. Reno Ardiansyah. Hadir. Rifki Rahmadi. Hadir. Iqbal Afandi. Hadir Iqbal. Yo. Abdillah Zulkarnain. Hadir. Abdul Aziz. Hadir. Abdul Aziz ada nggak? Mas permisi. Jihan Fadila hadir. Cuma mic-nya error. Oke. Udah teks di box tadi. Oke. Sorry nggak lihat ya. Abdul Aziz hadir ya? Hadir. Bayu Ilyas. Hadir Moas. Yoi. Bayu Ilyas hadir ya. Abad Fahlul Abad Arsyil Azim. Rashid Nur Widodo. Hadir. Rio Revaldi. Hadir. Nadia Reza Putri. Hadir. Hadir ya. Terus Raffi Putra. Terus Rika Rahmansari. Ada jawaban? Rika Rahmansari. Itu marah ada Raisen. Kayak dulu aku. Ya. Oke, thank you.